di dalam agama Buddha itu kena pacuan kuda? Boleh enggak? Boleh? Sekali-sekali lah. Mau bilang nggak boleh, orang ntar aja kalau keluar itu udah banyak telepon. Ya, tapi sadarlah bahwa itu akan membuat kita ketagihan. Dan nggak ada orang yang menang hebat dari judi kecuali bandarnya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya kira Ibu Meta sudah nengok-nengok, berarti waktu sudah selesai. Omitofo. Ya, demikian wejangan Dharma yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bhikkhuni Gunasasana dengan judul topik, dengan tema topik itu indah. Saya tadi sudah merangkum beberapa dari wejangan Dharma Suhu bahwa kehidupan kita sangat bernilai, kita harus bisa membuat hidup kita ini indah dengan melakukan beberapa hal. Pertama tadi, kita hendaknya dapat menerima segala perubahan yang terjadi di dalam hidup kita ini, karena segala sesuatu anicca, tidak kekal, selalu berubah-ubah. Tapi kita kebanyakan mau menerima perubahan kan selalu yang menyenangkan, suka. Nah, hendaknya tidak demikian. Tapi perubahan yang ke arah duka juga harus kita terima. Karena duka itu akan datang juga kalau memang pada saat itu ada karma buruk kita yang sedang berbuah. Itu yang pertama. Kemudian kedua, hidup kita akan indah kalau kita hendaknya tidak melekat kepada segala yang kita miliki, karena semuanya juga akan berpisah dari kita, akan kita tinggalkan. Jadi harta benda kita juga akan kita tinggalkan pada akhirnya nanti. Nah, makanya kata Suhu tadi jangan terlalu kikir gitu, harus hendaknya suka berdana juga. Kemudian yang ketiga, hendaknya kita bisa merasa bersyukur bahwa penderitaan, misalnya kalau musibah itu datang, penderitaan itu datang pada kita harus merasa bersyukur bahwa penderitaan itu masih tidak seberapa kan, seperti tadi cuman keselempet mobil masih mendingan daripada kita sampai yang peristiwa Tugutani kecelakaan sampai meninggal gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalnya mengalami duka, kita harus merasa bersyukur bahwa duka itu masih lebih mendingan dibandingkan ada orang yang lebih parah lagi dari kita. Kemudian yang keempat, kita harus menjaga batin kita agar tetap tenang. Jadi kita jangan terpengaruh oleh pujian dan celaan. Jadi kalau ya terutama celaan ya, kalau orang mencela kita, menghina kita, hendaknya kita jangan terlalu terbawa emosi, marah-marah dan sebagainya. Karena kalau kita marah-marah ya akhirnya hidup kita tidak akan indah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, kita hendaknya menghias batin kita dengan kebajikan-kebajikan seperti cinta kasih, kelembutan, kesabaran dan sebagainya.